Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Arifin, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan menyampaikan tafsir amali juz 1 surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim. Alif lam mim di sini ditafsiri. Jadi dibaca dulu ya. Kita baca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berarti, siapa yang membaca alif lam mim maka mendapatkan pahala 3 huruf, padahal manusia tidak mengetahui artinya. Terus kedua, kita mengutamakan tawaduk daripada kita berpikir atau pikiran kita. Berarti manusia ya harus tawaduk kepada Allah, karena alif lam mim sendiri itu hanya Allah yang mengetahui artinya, kita tidak mengetahuinya. Terus yang ketiga, kita belajar bahasa Arab sebagai kewajiban fardu ain. Berarti kita belajar bahasa Arab itu nanti fardunya ain, maksudnya fardu ain tersendiri adalah fardu yang bersifat perorangan atau perindividuan gitu. Karena alif lam mim sendiri merupakan sindiran agar kita belajar bahasa Arab. Terus yang keempat, kita tidak ragu pada kebenaran Al-Quran, sebab sebagian ulama mengatakan bahwa alif lam mim merupakan sumpah bahwa Al-Quran itu tiada ragu. Tuh. Terus kandungan ayat alif lam mim yang kelima, yaitu kita meyakini bahwa seluruh Al-Quran adalah firman Allah untuk kita saja, bukan untuk orang lain, sebagaimana Nabi merasa terpanggil dengan panggilan alif lam mim. Terus kandungan yang keenam, kita tidak menghamba pada nama, tetapi menghamba kepada Zat Maha Satu. Sebab sebagian ulama mengatakan bahwa alif lam mim merupakan nama lain dari Allah. Jadi kita harus bertuhan atau harus percaya hanya kepada Allah saja, nggak boleh percaya kepada yang lain-lainnya, karena Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini. Terus kandungan yang ketiga, kita memperhatikan Al-Quran karena sebagian ulama menyatakan alif lam mim untuk menarik perhatian. Jadi lafaz alif lam mim di kandungan ketujuh ini untuk menarik umat manusia agar tertarik untuk mempelajari Al-Quran dan agama Islam. Terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu itu nanti mempunyai kandungan. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran tiada keraguan di dalamnya, sebenar-benar firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu emang ciptaan Allah, bukan buatan Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu juga dijuluki ummi, yang mana tidak bisa membaca dan menulis.
itu termasuk kelebihan Nabi, agar supaya umat atau umat yang lain itu tidak menganggap kalau Nabi yang membuat Al-Quran. Jadi emang Al-Quran itu murni dari Allah. Terus kandungan yang kedua, kita menggunakan akal untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Antara lain, yang pertama, gelar Al-Amin terpercaya untuk Nabi Muhammad sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad dari sejak kecil itu sudah digelari Al-Amin, atau tidak pernah berbohong. Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya. Al-Amin itu Al-Amin. Jadi Nabi itu nggak pernah kata-katanya bohong. Dari mulai kecil sampai umur 40 tahun sebelum Nabi menjadi atau diangkat Nabi, itu kaum Quraisy atau kaum yang berada di Mekah itu memberi julukan kepada Nabi Al-Amin, yang artinya bisa dipercaya. Terus gelar Al-Amin yang dinobatkan kepada Nabi Muhammad dari sejak kecil, sehingga secara akal tidak mungkin Nabi Muhammad tiba-tiba membuat kebohongan. Terus yang B, Nabi adalah seorang ummi atau buta huruf. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal tadi kalau Nabi tersebut itu mempunyai sifat ummi atau buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Ya, tujuannya agar supaya nanti orang kafir tidak bisa menyangka kalau Nabi tersebut yang membuat Al-Quran. Terus yang C, Nabi terusir dan diperangi sehingga tidak mungkin dalam rangka mempertahankan kebohongan. Isi Al-Quran untuk keagungan Allah dan akhirat, tidak mungkin buatan manusia meskipun Nabi. Berarti emang Al-Quran itu emang anugerah Allah atau keagungan Allah, bukan buatan manusia. Walaupun dia Nabi, emang murni dari Allah. Sebab jika dibuat manusia biasa, maka untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Al-Quran emang dibuat untuk dirinya sendiri, dibuat oleh manusia, maka keagungan atau kemuliaan Al-Quran sendiri itu nanti jatuhnya untuk mengagungkan diri sendiri. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu untuk keagungan semua umat atau keagungan Allah dan akhirat, untuk semuanya, mencakup semuanya. Terus yang D, syair Al-Quran 30 juz yang luar biasa. Tidak mungkin manusia biasa mau bersusah payah untuk membuatnya. Terus yang E, Al-Quran tersebar sejagat raya sebagai bukti bahwa dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Al-Quran emang tersebar di seluruh dunia. Kalau buatan manusia belum tentu tersebar. Mungkin memang kalau sekarang mungkin bisa tersebar karena komunikasi sekarang atau era digital sekarang sudah modern. Kalau dulu kan belum ada istilah-istilah modern, tapi Al-Quran dari sejak dulu sampai sekarang sudah eksis di berbagai negara. Terus hudal lil muttaqin itu nanti mempunyai kandungan juga atau tafsiran sendiri. Yang pertama, kita mohon petunjuk kepada Allah dengan cara belajar dan berguru untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi hudal lil muttaqin itu nanti kita harus belajar dan berguru untuk memahami Al-Quran. Jadi kita
memahami Al-Quran itu harus belajar. Yang pertama belajar, terus yang kedua mempunyai guru. Jadi jangan belajar autodidak, karena Al-Quran sendiri itu ya pertama kita membaca, yang kedua harus memahami biar kita hidup bergaya Qurani. Yang pertama belajar, pentingnya belajar. Di semua manusia itu dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Terus manusia atau insan itu ya harus belajar. Kalau tidak belajar sama sekali, kita tidak mengetahui apapun. Contohnya belajar cara memakan. Kalau dulu kita tidak dipelajari makan atau tidak dipelajari berjalan, maka kita tidak bisa berjalan. Semuanya harus ada belajar. Terus yang kedua harus ada guru. Kita belajar, contohnya belajar berjalan, itu pasti ada orang tua yang mendampingi kita. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bisa langsung berjalan, mungkin pasti ada pembelajaran dan ada yang mengajarkan. Begitu juga kita belajar Al-Quran, kita harus mempunyai guru, dan guru yang emang standar atau sudah bisa atau sudah menguasai bacaan-bacaan Al-Quran dan pemahaman. Terus yang kedua, kita berusaha mendapat petunjuk dengan cara berpedoman pada Al-Quran saja, tidak yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk untuk berbuat kebaikan, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran saja. Jadi ya kita harus belajar sing tenanan atau yang betul-betul belajar. Terus yang ketiga, kita belajar menjadi muttaqin agar mendapat petunjuk dari Allah melalui Al-Quran atau jalan yang lurus. Terus yang keempat, kita berusaha masuk pada lingkaran kebaikan demi mendapat petunjuk dari Allah sehingga menjadi orang takwa, dan karena menjadi orang yang takwa sehingga mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kita harus bisa berbuat baik atau masuk pada lingkaran kebaikan demi mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kita digolongkan atau dikategorikan orang-orang yang takwa. Terus yang kelima, kita belajar dan mengajar Al-Quran agar menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di nomor 5 di sini kita harus belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar itu hukumnya wajib. Majelis atau majelis ilmu atau isinya belajar dan mengajar itu derajatnya sangat tinggi. Maka selain kita belajar, ya harus mengajar. Ya karena ada, ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah sampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya akhiri. Bila ada salah kata dan salah pentafsiran Al-Quran, saya mohon maaf dan mohon ridho, yang pertama kepada Allah sendiri, dan yang kedua kepada umat-umat kanjeng Nabi. Kalau ada yang salah, mohon dibenarkan, karena saya adalah manusia